Tinggal menghitung bulan, Piala Asia Qatar akan segera bergulir, di mana itu adalah turnamen bergengsi timnas yang pastinya sudah ditunggu-tunggu. Dalam turnamen tersebut, Indonesia akan tergabung bersama negara-negara seperti Jepang, Irak, dan Vietnam. Secara logika, Indonesia tentunya menjadi tim terlemah dibanding negara lain. Namun anehnya, justru Indonesia yang kini menjadi negara yang paling diwaspadai. Bahkan tim sekelas Jepang juga mewaspadai timnas. Lantas mengapa hal itu bisa terjadi? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, pada tahun lalu timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran final Piala Asia. Hasil itu didapat saat Indonesia mampu menyingkirkan persaingan dari lawannya seperti Kuwait dan Nepal. Tentu sebuah prestasi yang sangat membanggakan, karena sudah lama skuad Garuda tidak bermain di ajang 4 tahunan tersebut. Sebagai info saja, terakhir timnas bermain di ajang Piala Asia terjadi pada tahun 2007. Itu pun sebagai tuan rumah yang secara otomatis lolos ke putaran final tanpa melalui proses kualifikasi. Sehingga lolosnya Indonesia di ajang Piala Asia kali ini dianggap lebih menantang dan dibutuhkan perjuangan yang luar biasa. Bermain di Piala Asia, maka kemungkinan besar Indonesia akan menghadapi negara-negara kuat. Hal itu semakin diperparah saat timnas berada di pot keempat yang biasanya bakal berada di grup neraka. Undian pembagian grup pun dilakukan. Prediksi Indonesia bakal bertemu tim kuat akhirnya terjadi. Karena timnas bakal satu grup dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Sebuah lawan yang di atas kertas mengungguli Indonesia. Untuk Jepang, tim ini adalah tim yang sangat kuat di Asia, bahkan bisa dibilang di level dunia. Buktinya, dalam 5 pertandingan terakhir, Jepang selalu meraih kemenangan atas lawan-lawannya, yang salah satunya timnas Jerman. Tim Der Panzer secara mengejutkan dibantai Jepang dengan skor 4-1. Selain Jerman, tim-tim seperti Turki, Kanada, hingga Tunisia juga tak luput dari keganasan timnas Jepang. Hasil yang membuktikan jika tim Samurai Biru sudah siap menatap Piala Asia. And dangerous and in! Junya Ito for Japan! Turned on by Kamara Sugawara. Junya Ito! Oh, and in! By Ueda! Finish it off here, Asano with him. He'll use Asano, and that is that! And in dangerously! And it's another! It's another from Tanaka! Sumber kekuatan Jepang terletak pada pemainnya yang banyak bermain di Eropa. Contohnya yang bermain di IPL seperti Kaoru Mitoma, Wataru Endo, hingga Tomiyasu. Selain itu ada nama-nama lain seperti Takefusa Kubo, Daichi Kamada, hingga Kyogo Furuhashi. Pemain-pemain itu kemudian disatukan oleh Hajime Moriyasu melalui strateginya yang sangat cerdik, hingga akhirnya membentuk timnas Jepang yang sangat kuat dan sulit dikalahkan. Lanjut ke Irak. Negara ini juga selalu menyulitkan timnas Indonesia saat bertemu, di mana dalam 6 pertandingan terakhir, Indonesia tak pernah menang atas negara yang terletak di Timur Tengah tersebut. Rinciannya, 5 kali kalah dan sekali imbang. Sehingga statistik itu pastinya akan semakin menyulitkan Sintayong dalam mempersiapkan tim, guna menghadapi permainan timnas Irak. Selain statistik, tim yang satu ini juga memiliki kekuatan pemain yang bermain di Eropa, seperti Osama Rashid yang bermain di Liga Portugal, Mershasdowski yang bermain di Liga Slovakia, hingga Zidane Iqbal yang bermain di Liga Belanda. Selain itu, Irak juga memiliki pemain berkualitas yang bermain di liga lokal. Bahkan bisa dibilang, pemain lokal Irak lebih ganas dibandingkan pemain yang bermain di Eropa. Yang terakhir ada Vietnam.
Dari negara tadi, yang paling berpeluang dikalahkan timnas adalah negara yang satu ini. Namun sayangnya, dalam beberapa pertemuan terakhir, Indonesia selalu kesulitan saat melawan Nguyen dan kawan-kawan. Kekuatan Vietnam terletak pada kegigihan dan kedisiplinan pemain mereka di lapangan. Itu adalah hasil kerja keras Park Hang-seo yang telah membentuk Vietnam seperti sekarang ini. Selain itu, Vietnam juga pintar membuat drama hingga merugikan tim lain. Maka hal itu harus diwaspadai oleh Indonesia. Karena beberapa kali, timnas sudah dirugikan oleh permainan Vietnam. Jepang malah mewaspadai Indonesia. Dalam pembahasan tadi, kita sudah menyebutkan kekuatan Jepang dan bagaimana ngerinya mereka membantai lawan-lawannya. Namun baru-baru ini sebuah kabar memberitakan jika Jepang mulai mewaspadai timnas. Kabar itu muncul dari Football Tribune Jepang. Mereka menyarankan agar timnas Jepang waspada dengan kekuatan Indonesia saat ini. Kekuatan itu terletak pada naturalisasi yang terus digencarkan oleh PSSI. Karena dengan naturalisasi, Indonesia bakal memiliki pemain level Eropa yang bisa menyulitkan Jepang. Selain itu, Jepang juga mewaspadai Shin Tae-yong yang kadangkali melakukan strategi tak terduga di lapangan. Jepang menjajal kekuatan Thailand jelang Piala Asia. Pada tanggal 1 Januari mendatang, Jepang bakal bermain melawan Thailand. Itu adalah pertandingan sebagai bentuk persiapan menjelang Piala Asia. Jepang sengaja memilih Thailand karena mereka merasa dari Asia Tenggara yang permainannya pasti mirip dengan timnas. Sehingga saat melawan Thailand, paling tidak Jepang sudah memiliki gambaran bagaimana pola permainan negara-negara Asia Tenggara. Termasuk dalam hal ini adalah timnas Indonesia. Vietnam semakin tidak percaya diri. Di sisi lain, timnas Vietnam malah menjadi tim yang tidak percaya diri. Itu terjadi karena dalam beberapa pertandingan, mereka selalu mengalami kekalahan saat melawan China, Uzbekistan, hingga Korea Selatan. Rasa ketidakpercayaan diri itu diungkapkan sendiri oleh Philippe Petrosian, selaku pelatih Vietnam. Menurutnya, level Vietnam belum mencapai level Asia. Bisa dibilang ini tantangan atau mimpi. Sepak bola Vietnam seharusnya mempunyai mimpi seperti itu. Berdasarkan pengalaman saya melatih timnas Vietnam, saya melihat para pemain Vietnam sangat disiplin, fokus, gigih, dan progresif. Ini mirip dengan timnas Jepang dan China yang saya latih sebelumnya. Saya berharap sepak bola Vietnam dan supporter Vietnam menyadari satu hal, yaitu sepak bola Vietnam saat ini berkembang dengan baik. Namun hanya di Asia Tenggara, walaupun potensinya masih banyak, kata Trosier pada South TV. Potensi timnas jadi kuda hitam di Piala Asia. Dengan begitu, maka ini adalah kesempatan Indonesia untuk membuat kejutan di Piala Asia. Kini tinggal bagaimana Shin Tae-yong menyiapkan tim agar semakin kuat dan bisa diandalkan di ajang Piala Asia nanti. Untungnya, sebelum Piala Asia digelar, Shin Tae-yong sudah melakukan beberapa eksperimen. Salah satunya menempatkan Sandy Walsh sebagai gelandang dalam pertandingan melawan Brunei. Itu dilakukan Shin Tae-yong untuk jaga-jaga saat timnas bakal menghadapi tim kuat di masa mendatang. Jadi itulah alasan mengapa Indonesia bisa menjadi kuda hitam di ajang Piala Asia tahun depan.